mengasihi-Mu. Tapi Tuhan, seringkali dosa dan pelanggaran kami ini merintangi kami Tuhan untuk mengasihi-Mu, untuk datang lebih dekat kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Dalam keheningan malam hari ini, kami mau memeriksa batin kami. Kami mau memeriksa diri kami Tuhan. Dan kami mau mengakui bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Dan kami memohon rahmat pengampunan-Mu ya Tuhan, melalui gembala kami, Romo Santo. Kita semua dilindungi dan diampuni oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk rahmat pengampunan yang telah Kau berikan. Bapa yang baik, malam hari ini kami mau bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang telah menyelamatkan hidup kami. Kami mau bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang memulihkan setiap hati yang terluka. Engkau Allah yang menyembuhkan bagi orang-orang yang sakit. Bahkan Engkau Allah yang memberkati hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau naikkan pujian dan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Sebab hanya Engkau satu-satunya yang layak untuk dipuji dan disembah. Segala hormat dan kemuliaan hanya layak bagimu Tuhan. Mari Bapak dan Ibu, saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau masuk hadiratnya lebih dalam lagi. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari Bapak Ibu kita katakan sekali lagi, Kau Tuhan yang selamatkanku.
Kau Tuhan yang selamatkanku. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau Tuhan yang pulihkanku. Yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kita mau angkat tangan mengucap syukur kepada Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? sembah Tuhan. Saudaraku, saat ini Tuhan berada di dekatmu, sedang memelukmu. Mari kita sembah Dia, karena hanya Dia satu-satunya Allah yang layak untuk disembah. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak untuk disembah. Hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Kami mau memuji, kami memuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau naikkan syukur
Tuhan, segala pujian syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Teramat baik dalam Terima hidup kami. kasih. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap hidup kami anak-anak-Mu. Tuhan, malam hari ini, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Romo Santo. Bapa, terangilah hati dan pikiran kami, dan buatlah kami mengerti Tuhan. Buatlah kami memahami setiap kebenaran firman-Mu. Inilah waktu-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, juga Romo Santo. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang diberkatakan semuanya berasal dari Engkau. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Inilah waktu-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat malam. Untuk Romo Santo dan juga Suster, maaf ya tadi kita nggak kelihatan. Ya, Kalau ada selamat Suster malam. juga. Ya, silakan Romo. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih teman-teman PD Rafael yang katanya kepanasan di ruangan. Sekarang silakan istirahat. Ya, Bapak Ibu, Suster, Romo, saya akan share bahan yang saya sampaikan. Apakah sudah bisa diterima? Screen sharing. Opening file ya. Kok belum muncul? Sudah ya? Sudah muncul? Belum, Romo? Enggak, masih menunggu. Oh, menunggu, baik. Komputer mau. Ya, ya. Pakai komputer ini. Sudah? Sudah? Belum. Halo. Atau saya bantu di sini, Romo, saya share, Romo. Ya, ya, tolong di-share. Ya, baik. Ini nggak kuat menurut saya. Baik, terima kasih. Sebentar, Romo. Share screen sebentar. Filenya sebentar. Ya, tema kita adalah menjaga keutuhan keluarga Allah. Kita akan mengeksplor sebentar apa itu keluarga Allah dan mengapa perlu dijaga. Ya. Nah, ternyata keluarga Allah itu, oh ya, sudah dapat diterima ya? Sudah dapat diterima? Sudah, mau? Oh, baik. Oke, halaman pertama dulu. Bentar, mau. Bentar. Yeah. Ya, sebentar, mau. Hari. Ya. Ya, menjaga keutuhan keluarga Allah ya. Nah, sekarang halaman selanjutnya. Keluarga Allah itu bisa juga di dalam bahasa Ibrani itu juga bait. Ya.
Maka bait dalam bahasa Ibrani itu berarti keluarga, wangsa, klan. Tapi bait juga berarti tempat beribadah kepada Allah. Ya. Jadi dua arti itu. Bait Allah, baitullah itu berarti tempat beribadah juga keluarga Allah. Ini menarik dalam bahasa Ibrani. Ya. Kita tahu bahasa Ibrani itu ajaib kata ini, bait. Ya. Itu ternyata dua arti, satu tempat beribadah dan dua keluarga. Nah, kita bahas arti bait suci dan keluarga Allah, kemudian membahas maknanya bagi kita. Ya, halaman selanjutnya. Allah sendiri membentuk keluarga. Dalam perjanjian lama, Israel, bangsa beriman, identik dengan keluarga Allah. Bahkan Allah sendiri mau memanggil Israel sebagai keluarganya. Pada kitab Keluaran bab 4 22 sampai 23 katakan demikian. Maka engkau harus berkata pada Firaun waktu Israel dijajah di Mesir, ya, dibuang di Mesir. Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anak-anakku, anakku yang sulung. Lihat, Tuhan sendiri mengidentikan dirinya dengan bapaknya atau orang tua dari Israel. Ya. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Jadi lihat, keluarga ya nih, keluarga yang beribadah. Anakku ini, keluargaku, biar beribadah padaku. Itu kata Tuhan kepada Firaun, ya, kepada Musa, supaya diutus bilang sama Firaun begitu. Ya. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Nah, jadi aku punya anak sulung nih, Israel. Nah, Mesir, kamu juga punya anak-anak sulung, tak? Nah, ayo kuat-kuatan, siapa yang hebat, anakku atau anakmu? Karena aku bapaknya, aku tentu lebih hebat karena aku Allah. Nah, gitu loh, ya. Jadi menarik ini. Jadi sangat eksklusif, ya. Israel menilai bahwa kekerabatannya dengan Allah sebagai keluarga Allah itu sangat eksklusif, ya, dan mengalahkan keluarga-keluarga yang lain. Next. Di Ulangan bab 32 disebut mulai ayat 3, ya. Mari kita baca rame-rame saja supaya tidak ngantuk, ya. Mari bersama-sama. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan. Adil dan benar dia. Berlaku busuk terhadap dia, mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan. Hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana, bukankah ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Allah sendiri Bapa. Sudah sejak awal di perjanjian lama, di kitab Ulangan itu dia disebut Bapa. Dan itu artinya istilah dalam keluarga. Keluarga itu selalu bapak, ibu, anak-anak. Nah, di dalam teologi perjanjian lama, nanti juga dilanjutkan di dalam perjanjian baru, Bapa itu sudah mencakup ibu. Maka Allah itu disebut Allah Maharahim. Ya. Dalam bahasa Arab kita sering mendengar juga doa teman-teman kita Muslim, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Bapa Maharahim. Siapa Bapa yang punya rahim? Ya Allah. Nah, bagi kita orang Katolik itu jelas, ya, rahimnya adalah rahim Bunda Maria. Dia mau tinggal di dalam rahim Bunda Maria. Ini luar biasa ini. Ar-Rahman Ar-Rahim itu nanti tampak dalam diri Yesus. Tapi itu nanti, ya. Juga ada devosi kerahiman ilahi dan seterusnya, itu nanti pengembangan selanjutnya. Terus halaman berikutnya. Jadi bait itu keluarga Allah. Keluarga Allah Israel kemudian
membuat bait Allah berupa tempat keluarga ini beribadah pada Allahnya. Berupa tempat lalu. Ya. Itu ada ayat-ayatnya banyak tapi tidak akan saya masuk secara lebih detail ya. Intinya saja keluarga Allah Israel lalu beribadah pada Allah Bapaknya itu ya dengan cara membuat tempat beribadah. Nah, lalu kata bait menjadi menyempit ke tempat ibadah. Mari kita lihat halaman berikutnya. Nah, bait suci di kitab Keluaran bab 25 dan 29, bait suci itu melambangkan kehadiran dan perlindungan Tuhan atas umatnya. Ketika bait suci ditahbiskan, Allah turun dari surga dan memenuhi bait itu dengan kemuliaannya di 2 Tawarikh ya. Keluaran 40 juga. Silakan nanti dibaca sendiri itu teks-teks itu. Dia berjanji menempatkan namanya di situ. Jadi apabila umat Allah ingin berdoa pada Tuhan, mereka dapat melakukannya dengan menghadap bait suci. Walaupun tidak ke bait suci, tapi dari rumah masing-masing, dari keluarga masing-masing menghadap ke sana. Kiblat. Kiblat itu ya. Dan Allah akan mendengar mereka dari baitnya, kata Mazmur. Ya. Itulah kiblat bangsa Israel. Lalu ditiru oleh bangsa Arab yang beragama Islam. Ya. Itu ada kiblat. Ya, menghadap ke sana dari rumah masing-masing, jadi tidak usah datang ke sana pun bisa. Ya, itu. Karena apa? Karena Allah tinggal di baitnya. Sebetulnya itu simbolik Allah tinggal di keluarganya. Allah hadir dalam keluarga. Ya keluarga Israel itu. Ya. Jadi eksklusif sekali ya pada perjanjian lama, sangat eksklusif. Ya. Terus selanjutnya. Dan bait suci kemudian menyimbolkan penebusan umatnya oleh Allah. Ada 2 fungsi penting yang dilaksanakan di dalam bait suci. Yang pertama adalah persembahan korban-korban penghapus dosa. Setiap hari di atas mezbah di bait Allah itu, mezbah yang dibuat dari perunggu, dan pada hari raya pendamaian, Yom Kippur ya, ketika imam besar memasuki tempat Maha Kudus untuk memercikkan darah di atas tutup tabut perjanjian untuk mendamaikan dosa-dosa umatnya. Anda bisa lihat di kitab Imamat ya, bab 16, kitab 1 Raja-Raja bab 8. Itu tata cara ketika imam menyimpulkan penebusan umat atau kerinduan akan penebusan dengan memercikkan darah di atas tutup tabut perjanjian atau tabernakel itu ya. Nah, melalui upacara-upacara ini orang Israel diingatkan mengenai betapa mahalnya harga penebusan dan pendamaian itu, yaitu dengan harus membuat bait Allah yang sangat indah. Anda bisa baca itu di kitab Imamat itu perintah yang sangat detail untuk membangun bait Allah. Mahal itu ya, dari kayu-kayu yang mahal, dari logam-logam yang mahal, emas, permata, dan persembahan-persembahannya pun mahal, lembu, sapi, kambing ya. Ini sionya sekarang lembu ini ya dikorbankan di bait Allah. Kerbau itu ya, kerbau. Sio kerbau itu dikorbankan. Itu mahal itu ya, itu barang mahal. Artinya sebetulnya mau mengingatkan betapa mahalnya penebusan pendamaian itu dengan darah yang mahal, yaitu darah kambing itu. Nah, nanti di perjanjian baru nanti akan berubah menjadi bait Allah itu diubah oleh Yesus menjadi dirinya, dan persembahan darah yang mahal itu menjadi darahnya dia. Yang sungguh-sungguh efektif untuk penebusan ya, bukannya simbolik kayak gini di perjanjian lama ya. Terus dan tidak pernah di dalam sejarah umat Allah mempunyai lebih dari satu tempat tinggal atau bait. Kenyataan ini menunjukkan bahwa hanya ada satu Allah Tuhan, Allah perjanjian bangsa Israel. Jadi Allah itu tunggal, satu, dan eksklusif, berjanji untuk bangsa Israel, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itu di perjanjian lama. Terus, namun demikian para nabi mengingatkan, misalnya Nabi Mika ya, bait suci
melambangkan kehadiran Allah hanya sejauh jika umat menaati hukum Allah yang kudus. Nabi Mika mengecam para pemimpin umat Allah yang menjadi bengis, materialistis, serta pada saat bersamaan yakin bahwa mereka tidak akan ditimpakan malapetaka selama lambang kehadiran Allah masih ada di tengah-tengah mereka. Ia bernubuat bahwa Allah akan memberi mereka pelajaran dengan membinasakan Yerusalem dan baitnya. Itu Mika, karena apa? Karena asal menyebut-nyebut nama bait Allah aja pasti aku selamat. Tidak peduli kelakuanku korup, kelakuanku materialistis, bengis, kejam, tetap aku selamat karena menyebut baitnya yang kudus. Wah, itu Mika mengecam itu, enggak benar itu, salah. Nah, coba halaman berikutnya kita lihat. Yeremia juga menegur ayat Yehuda yang menyembah berhala karena menghibur diri dengan mengulang-ulang kata-kata, inilah bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Ya, akulah keluarga Allah, akulah yang hebat, itu loh. Yeremia 7 ya. Karena gaya hidup mereka yang fasik, toh Allah memusnahkan lambang kehadirannya, itu bait suci itu. Allah memberitahukan Yeremia bahwa sia-sialah berdoa karena Allah tidak akan mendengarkannya. Satu-satunya harapan mereka ialah memperbaiki kelakuan. Jadi walaupun bait Allah menjadi simbol kehadiran Allah, tapi itu hanya simbol. Kalau hanya mendewa-dewakan simbol malah jadi salah. Kelakuannya itulah yang harus diubah. Kelakuannya salah, mendewa-dewakan simbol saja, ya pasti dikecam oleh para nabi ya, diingatkan bahwa itu tidak akan membuat keselamatan. Terus, maka dari perjanjian lama kita belajar bahwa keluarga Allah itu kudus. Dan memang pada mulanya begitu. Keluarga Allah itu satu, bangsa Israel. Jadi dengan kiblat tadi ya, melambangkan kesatuan. Ya. Keluarga Allah itu meliputi semua ciptaannya yang berharap kepadanya. Karena ada ciptaan yang tidak berharap kepadanya. Ya, ciptaan yang tidak berharap padanya bukan keluarganya. Keluarga Allah itu utusannya di dunia sebagai tanda-tanda kehadirannya. Itu sudah ada sejak perjanjian lama, benih-benih sakramen. Itu sudah ada ya. Nah, selanjutnya kita lihat dalam perjanjian baru ya. Perjanjian lama itu merindukan perjanjian baru. Perjanjian baru merupakan kepenuhan perjanjian lama. Yesus sendiri seperti halnya nabi-nabi perjanjian lama mengkritik penyalahgunaan bait Allah. Tindakannya yang pertama di Yohanes bab 2 itu dan terakhir di depan umum Matius 21 adalah membersihkan bait Allah dari orang-orang yang menghancurkan maksud rohaninya yang sejati. Supaya orang beribadah berbakti kepada Allah. Bukan malah menyalahgunakan bait Allah, mengatasnamakan bait Allah untuk menindas. Anda tahu lalu ada monopoli perdagangan di situ. Monopoli kambing, domba, lembu, kerbau yang sah untuk dipersembahkan itu yang mana? Itu hanya yang dijual oleh kaum monopolis itu, yaitu para imam, para ahli kitab, para imam-imam kepala dan keluarganya ya, itu yang menguasai bait Allah itu ya. Sementara pedagang yang lain nggak boleh, harganya bisa semaunya sendiri itu. Nah, selanjutnya Yesus menubuatkan saat ketika bait Allah itu akan dibinasakan sama sekali. Bisa dibaca di Matius 24, Markus 13, Lukas 21. Tidak akan ada satu batu pun terletak satu dengan yang lainnya di bait Allah yang kamu kagumi ini, kata Tuhan Yesus. Ya, akan saatnya nanti akan kamu tidak lagi menyembah itu. Rombaklah bait Allah ini. Dalam 3 hari akan kubangun. Ya, maksudnya dia akan dirinya sendiri. Terus, nah umat Kristen di Yerusalem seringkali memasuki bait Allah pada saat berdoa. Anda bisa baca di Kisah 2, 3, 5. Ya. Akan tetapi mereka melakukan semua ini karena kebiasaan. Sebab mengetahui bahwa bait Allah bukan satu-satunya tempat di mana mereka bisa berdoa. Ya. Kisah 4 itu di rumah-rumah juga berkumpul mereka berdoa ya. Stefanus kemudian Paulus bersaksi
bahwa Allah yang hidup tidak dapat dibatasi oleh bait yang dibuat oleh tangan manusia. Kisah 7:17. Nanti baca sendiri ya, terlalu panjang loh. Terus halaman berikutnya. Fokus ibadah berpindah kemudian ya, dari bait Allah, gedung bait Allah yang hebat di Yerusalem itu kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yesus kini kehadiran Allah. Yesus adalah Emmanuel, Allah yang di tengah kita. Jadi firman Allah yang menjadi manusia, itulah Yesus, dan dalam dia berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Kolose 2:9 ya. Yesus mengatakan bahwa dia adalah bait Allah itu. Yohanes 2:19-22. Dengan korbannya disalib, dia menggenapi semua persembahan yang dilaksanakan di bait suci. Sekali korban itu untuk selamanya. Yang selalu kita kenangkan di dalam Ekaristi, kita hadirkan kembali dalam Ekaristi. Ya. Nah itu. Lalu terus lanjut. Jadi mulai bergeser ya dari tadi keluarga yang eksklusif membuat tempat ibadat makin sempit lagi pengertiannya. Yesus melebarkan lagi makna bait itu. Yesus mengatakan bahwa tidak lama lagi penyembahan akan terjadi bukan di dalam bangunan tetapi di dalam roh dan kebenaran. Yaitu di mana saja orang yang sungguh-sungguh mempercayai kebenaran firman Allah dan menerima roh Allah melalui Kristus, berkumpul bersama, beribadah. Ini menjadi keluarga baru nanti ya. Yohanes 4:23 itu ya, pertemuan dengan perempuan Samaria. Lanjut. Nah, lalu sampai ke refleksi selanjutnya dari perjanjian baru bahwa gereja adalah tubuhnya sendiri. Roma 12. Gereja, kumpulan orang yang percaya ini pada Kristus lalu menjadi bait Allah yang baru, kumpulan tubuhnya. Ya. Nah, jadi kita menjadi tubuh Kristus sebagai bait Allah. Karena didiami oleh Kristus dan Roh Kudus. Melalui rohnya Kristus berdiam di dalam gerejanya dan menuntut agar tubuhnya itu kudus. Sebagaimana dalam perjanjian lama Allah tidak membiarkan pencemaran baitnya, demikian pula dia mengatakan akan membinasakan semua orang yang membinasakan gerejanya. 1 Korintus 3:16-17. Terus, Roh Kudus tidak hanya berdiam di dalam gereja, tapi juga di dalam diri orang percaya yang menjadi baitnya. Nah, lalu menjadi meluas toh sekarang artinya. Jadi di Israel tadi keluarga Allah itu eksklusif untuk bangsa Israel, makin sempit lagi berupa gedung bait Allah, kini oleh Tuhan Yesus dilebarkan lagi menjadi gereja. Bahkan seluruh orang, gereja pun kini keluarga Allah. Seluruh orang sedunia yang mengimani Kristus itulah keluarga Allah. 1 Korintus 3:17. Jika ada orang bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Menjadi keluarga Allah sekarang. Terus. Nah, Yesuslah yang menjadi pusat keluarga Allah. Pemersatu keluarga Allah. Dia sendiri tinggal dalam keluarga kudus Nazaret. Dia lalu juga membentuk dalam dirinya itu semangat untuk kesatuan di tengah keluarga. Ia membentuk gereja sebagai keluarga. Keluarga besarnya di bawah Petrus. Matius 16:18-19. Engkaulah Petrus dan di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Allah mau tidak akan menguasainya. Nah, ini luar biasa bahwa makna bait Allah menjadi keluarga Allah pergeserannya jelas sekali. Ya, baik sekali. Jelas sekali. Terus, untuk anggota keluarga Allah yang membentuk keluarga batih, ya ada juga keluarga Allah yang membentuk keluarga batih. Ya, bapak, ibu, dan anak. Saya hanya berpesan karena itu supaya ingat selalu janji perkawinan dan ulangilah setiap saat. Juga ingat selalu Injil Markus bab 10 ayat 1-12 mengenai hakikat perkawinan, ya, dua menjadi satu daging, meninggalkan ayah ibunya, ya, karena itu yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, jadi
kita menjadi bait Allah yang baru, kita menjadi keluarga Allah yang baru, yang lebih lebar, lebih luas dari bangsa-bangsa selain Yahudi sampai di Jawa Tengah ini ya, Semarang, Solo, ya, Jogja, gitu. Sampai Keuskupan Agung Semarang kita, juga di Indonesia ini aneka macam suku, bangsa dan bahasa, semuanya menjadi anggota keluarga Allah. Tapi di antara kita pun ada yang menjadi keluarga batih, dalam arti keluarga inti. Dan kita pun membentuk keluarga baru yang disebut persekutuan-persekutuan atau komunitas-komunitas. Nah, saya sebagai vikap kategorial sungguh-sungguh salut pada Anda yang membentuk kelompok-kelompok dengan tetap berprinsip pada Kristus, berpusat pada Kristus sebagai kepala, dan kita tubuhnya, anggota-anggotanya kompak sebagai gereja. Ya. Nah, inilah kesatuan kita sebagai gereja umat Allah, sekaligus keluarga Allah yang tampak kelihatan di dunia sebagai tubuh Kristus. Nah, terus, nah sekarang bagaimana menjaga kesatuan keluarga Allah? Tidak usah rumit-rumit, saya itu memikirnya itu bagaimana ya untuk komunitas-komunitas kategorial di Keuskupan Agung Semarang yang banyak ini, termasuk persekutuan doa ya, di PD karismatik kita ini ya, dan di tempat-tempat lain. Ya kita ingat saja ini tema APP kita besok, hari Rabu Abu besok sudah APP ya, sudah Prapaskah. Tema APP-nya adalah bersatu dalam Kristus dan berbuah dalam hidup. Nah, bersatu dalam Kristus, berbuah dalam hidup. Itu cara menjaga kesatuan keluarga Allah. Tidak sakar PDW, tapi mau bersatu dalam Kristus. Bersatu dengan Kristus artinya menerima sakramen-sakramen. Sakramen Ekaristi jelas, sakramen tobat, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen perkawinan, sakramen imamat. Nah, kita yang relevan sekarang ya sakramen tobat, sakramen Ekaristi. Nah, dan sakramen-sakramen yang lainnya. Berikutnya, doa. Mau tidak mau, kita mendoakan kesatuan itu. Tuhan sendiri mendoakan kita. Ya, semoga mereka menjadi satu. Gereja perpecahan sejak abad 12, lalu besar abad lagi ya, abad ke-16, ya, muncul Protestantisme. Antara mereka pun lalu perpecahan di sana sini. Nah, kita tidak mau begitu. Kita mau mempersatukan, menghasilkan perilaku yang sepadan dengan mutu persatuannya dengan Kristus. Tidak mungkin gereja Kristus terbagi-bagi. Gereja itu hanya satu. Ya. Paling tampak dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, Apostolik, gereja Katolik. Nah, kita mendoakan kesatuan itu, merenungkan sabda yang mempersatukan, ya, tidak malah memecah belah. Ya, itu karya setan, jelas. Ya. Karya Kristus adalah mempersatukan. Gombuh bagaimana caranya kita usaha terus supaya bersatu. Nah, buahnya akan jelas nanti akan menjadi komunitas yang bermutu, yang berbuah kasih. Dan disukai semua orang. Di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 itu sangat jelas. Terus halaman berikut. Maka baik dalam keluarga Allah maupun keluarga batih maupun di komunitas berlaku kesepakatan ini, no hoax, no hoax. Amsal 6:19, yang berlaku bohong, yang berkata bohong akan binasa. Tidak boleh ada no gosip, ya, tidak boleh ada gosip. Ini benih-benih perpecahan mulai dari situ. Di keluarga Allah tidak boleh ada begitu. 1 Timotius 5 ayat 13 itu nasihat supaya waspada terhadap janda yang
suka gosip. Janda muda itu yang dia sasar itu janda muda. Timotius berkata, surat Paulus berdoa di Timotius, waspadalah terhadap janda muda yang suka keluar masuk rumah hanya untuk meleter. Meleter itu gosip. Nah itu. Lalu kita harus katakan yes for honesty, ya untuk kejujuran. 1 Korintus 1:12. Yes for unity, ya untuk persatuan. Yohanes 17:20-21. Ya. Kamu masih tulus dan jujur, kata Santo Paulus. Karena dengan kejujuran, ketulusan dalam berkata-kata, itu kita bisa membentuk komunitas kita menjadi komunitas yang menyenangkan, yang nyaman, yang disukai semua orang. Seperti Kisah Para Rasul bab 2 dan bab 4 itu. Cara hidup jemaat pertama yang disukai semua orang. Tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya. Sungguh-sungguh tulus dalam berbagi. Nah, saya kira begitu, tidak ada hal yang baru. Semua pasti mudah memahami ya. Dan ini yang menjadi concern kita sebagai komunitas ya, PD, Persekutuan Doa, supaya mewujudkan diri sebagai umat Allah di keuskupan kita dengan mengindahkan diri satu sama lain, diri maupun sesama. Saya ulangi ciri-ciri komunitas yang direksa di Keuskupan Agung Semarang oleh kefikahan kategorial ini ya. 1, merupakan sekumpulan orang. Ini keluarga Allah kita ya. Kira-kira 10 orang pun sudah bisa itu. Memiliki nama, visi, misi, tujuan, dan ciri khas komunitas. Nah, kita punya ya. Memiliki kepengurusan, jelas punya kita. Memiliki alamat kegiatan, alamat surat, dan nomor telepon. Ya. Memiliki moderator sebagai pembimbing rohani dan pemersatu. Ya. Mengadakan perjumpaan rutin yang terencana dan terprogram, termasuk kita yang di dalam daring ini ya, dalam jaringan ya. Di dalam setiap perjumpaannya merenungkan kitab suci dan berdoa secara Katolik. Nah, kita sudah jelas. Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun menyelenggarakan pengajaran iman Katolik oleh moderator. Nah, ini tolong PD juga menyapa moderatornya ya. Siapa moderatornya? Diajak mengajar ya. Kayak saya gini nih, saya kan moderator tingkat keuskupan ya. Tapi yang tingkat PD, siapa moderatornya diajak mengajar. Walaupun hanya 1 jam, itu sudah sah. Ya. Anda sudah melaksanakan ciri komunitas di Keuskupan Agung Semarang. Jangan lupa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Itu membuat kita dipercaya. Ya. Berkomunikasi, bekerja sama dengan komunitas kategori lain, serta paroki dan kefikahan teritorial setempat. Saya ingatkan lagi, berkomunikasi sebagai satu tubuh keluarga Allah ya, di Keuskupan Agung Semarang ini dengan paroki, dengan komunitas yang lain, belajar satu sama lain ya. Nah, saya tahu juga bahwa anggota PD juga ada juga yang anggota komunitas yang lain ya. Ada juga satu orang yang ikut kelompok kategorial macam-macam, saya ketemu terus orang itu dimanapun berada. Nah, itu jadi ini karena sejak pensiun Romo saya suka ikut semua kelompok ya, boleh saja ya, boleh itu. Tapi tentu nggak boleh jadi pengurus itu karena terlalu sibuk ke sana kemari ya. Jadi tetap berkomunikasi dan mempunyai program yang juga berfokus pada kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel ya. Saya senang misalnya di Semarang itu komunitas Kelasi ya. Keluarga evangelisasi pribadi itu ya, alumni itu membentuk kelompok yang peduli pada teman-teman yang difabilitas, yaitu di Semarang ada. Nah, saya kira bisa juga kita begitu dan memang harus begitu ya, menyapa teman-teman kita yang difabel, yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel. Harus ada program untuk menyapa itu. Itu ciri khas ya keluarga Allah, komunitas-komunitas di Keuskupan Agung Semarang yang kompak, serasi satu sama lain ya. Saya sendiri merencanakan, sudah tertunda karena pandemi ya, itu akan terselenggara kelak itu bulan September, temu pastoral kelompok-kelompok kategorial Keuskupan Agung Semarang. Tentu tidak bisa semua karena pandemi. Rencananya dulu mau besar-besaran
semua kelompok mau berkumpul, perwakilannya tentu saja, dan pameran apa itu perkenalan ya, perkenalan jati diri masing-masing, saling belajar, pasti menarik sekali itu ya. Yang PDKK, yang KTM, yang Komsekat gitu. Macam-macam ya, juga ada kelompok-kelompok yang difabel ya. Wah, itu menunjukkan tubuh Kristus yang satu dan bermacam-macam anggota. Kaya raya sekali Kusuma Agung Semarang ini. Ya, itu mengagumkan. Nah, hanya sayangnya pandemi ini ya, rencana itu tertunda. Nah, inilah keluarga Allah. Ini sungguh-sungguh keluarga Allah yang satu, dalam satu gembala, satu iman, ya, satu baptisan, satu visi misi, ya, satu arah bersama. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga menyemangati kita sebagai satu kesatuan keluarga Allah di Kusuma Agung Semarang. Kita tidak sendirian, kita bersama yang lain dan berkontribusi positif bagi tubuh Kristus di paroki, di kevikepan, teritorial maupun di keuskupan kita, dan menjadi kebanggaan Tuhan sendiri ya, menjadi syukur dari Tuhan sendiri, disukai semua orang. Itu cita-cita kita bersama. Demikian, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Untuk firman-Nya pada malam hari ini yang memberikan pengajaran buat kita semua untuk kita semakin semakin bertumbuh, maksudnya dalam keluarga kita semakin saling mengasihi, saling menguatkan ya, supaya kita meneladani hidup dari keluarga Kudus Nazaret. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, kita sebentar lagi akan persembahan. Kami mengetuk hati Bapak Ibu untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Amen. Untuk QRIS-nya, nomor rekeningnya bisa ditampilkan. Oke. Kita mau bawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan, korban syukur kita melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih buat Bapak dan Ibu, saudara-saudariku terkasih yang sudah mau berbagi berkat buat kita semua. Sekarang saatnya pengumuman. Silahkan panitia. Bu Mesyang, silahkan Bu Mesyang.
Gitu. Bu Mesyang, pengumuman. Selamat malam, Romo, Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Romo Santo untuk renungannya yang sangat menyemangati kita semua untuk menjadi anggota keluarga Allah yang harus selalu bersatu, membuat komunitas PD yang harus jujur, tulus, sehingga membuat PD kita bisa nyaman dan sukacita. Terima kasih ya Romo. Terima kasih juga untuk PD Rafael, Pak Bambang sebagai koordinator. Terima kasih ya. PD Rafael boleh melayani di PD Mikael. Sorry tadi PD Mikael. Ini Rafael dan Mikael hampir sama ini. Terima kasih untuk pujiannya pada malam hari ini, luar biasa, menyemangati. Ci Evelyn, WL-nya, singer, keyboard, dan juga mulmetnya. Terima kasih sekali. Kita juga senang kita bisa saling melayani ya, Semarang dan Solo gantian. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga bulan depan kita bisa bergabung kembali. Hari ini banyak loh, 145, luar biasa. Ini ada beberapa pengumuman. PD kita bulan depan akan diadakan pada hari Rabu minggu ketiga, tanggal 17 Maret, dan renungan dibawakan oleh Monsinyur Edmund Foga, Uskup Sumba. Jangan lewatkan Bapak Ibu, kita bergabung lagi bulan depan. Juga untuk teman-teman semua yang mungkin rindu untuk melayani bersama di pujian PD Santo Mikael, kita sangat terbuka. Yang mau bergabung boleh menghubungi Ibu Lili selaku koordinator tim pujian PD Santo Mikael. Juga untuk tim doa PD Santo Mikael, kita setiap malam pukul 21.30 mengadakan doa bersama. Monggo teman-teman yang juga ingin bergabung, kita sangat terbuka, atau yang ingin memberikan intensi doa, baik doa ucapan syukur atau mendoakan teman atau mendoakan keluarga yang sakit, bisa menghubungi Bapak Uce atau Bapak Budiono selaku koordinator atau wakil koordinatornya. Kami tunggu teman-teman semua yang mau bergabung. Kiranya sekian pengumuman dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih juga untuk PD Rafael. Selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Berkah dalam. Baik, Bapak Ibu dan teman saudara-saudari terkasih, tak terasa kita akan mengakhiri persekutuan doa malam hari ini. Sebelumnya kita akan tutup dengan doa. Mari kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu dalam acara persekutuan doa malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu menguatkan kami Tuhan, untuk kami selalu menjaga keutuhan keluarga kami, menjadi meneladani hidup keluarga Kudus Nazaret. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa
untuk bangsa Indonesia, bangsa kami Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau memberkati bangsa ini Tuhan, menjauhkan dari mara bahaya, menjauhkan dari segala pencobaan, segala perpecahan dan bencana Tuhan. Terutama untuk Presiden kami Bapak Jokowi beserta wakil dan para kabinetnya yang bekerja untuk rakyatnya. Curahkanlah roh-Mu Tuhan, roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka semua dapat memimpin bangsa ini dengan penuh adil, jujur, sehingga kami dapat merasakan kenyamanan untuk tinggal di negeri kami tercinta ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk teman-teman kami, sahabat kami, saudara-saudari kami, dan mungkin untuk Romo dan Suster yang saat ini sedang sakit karena terpapar virus corona. Tuhan, Engkau tolong Tuhan, Engkau yang menjamah dan menyembuhkan mereka, agar mereka semua dapat pulih kembali seperti sedia kala. Dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang kuasa untuk melenyapkan virus corona ini dari muka bumi. Kami mohon Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan doa Santo Mikael. Kiranya Engkau selalu memberkati persekutuan doa ini, terutama untuk para pengurusnya ya Tuhan, agar mereka dapat mempersiapkan setiapnya persekutuan doa ini dengan baik. Semoga persekutuan doa ini boleh bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, juga buat kami semua yang telah bergabung dalam persekutuan doa malam hari ini. Kami mohon Tuhan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu selalu di dalam setiap langkah kami nantinya Tuhan. Kami mohon Engkau pegang tangan kami erat-erat dan bimbing kami selalu untuk berada di jalan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami malam hari ini Tuhan, kami mau persatukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Kristus, Engkau yang setia mendampingi dan mendoakan kami, terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Kami mohon berkat dari Romo Santo, Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih untuk Romo Santo, juga untuk Suster dan Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekali lagi kami dari PD Rafael meminta maaf bila ada kesalahan malam hari ini yang kami perbuat. Semoga kedepannya kita bisa saling bekerja sama lagi dalam pelayanan. Amin. 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 Untuk lagu penutup, sama-sama kita akan menyanyikan Berkat Anak Cucu. Ini versinya Mandarin ya, karena kita masih dalam rangka Imlek. Nah, mari yang di rumah kita nyanyi sama-sama ya.
besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Jangan mustahil bagi orang percaya. Itu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yonghi, hidup Pak Heru, hidup Pak Heru. Ayo foto Pak Kris. Kongsi. Foto Pak Kris. Ini yang pilot. Kongsi baca. Manserui. Pak Bambang. Pak cepat masker ki piye ono gugus tugas Covid lho. Pak Ferry. Ada Gugusnya Romo wedi Pak Ferry. Sama Pak Heru wedi gugusnya. Antara kita kangen jangan. Ayo Nas, foto Nas. Romo Santo kangen. Kangen Semarang, Mong. Ya itu kangen kita. Saya kangen banget. Anas maju Nas. Kecil. Ya. Ya, sudah apa? 3, 2, 1. Sarangi. Sarangi yo. 3, 2, 1. Ya. Ya, wes. Oke. Makasih Romo. Terima kasih, sampai jumpa Romo. Jo, Wanan Pak Parjo. Banan. Makasih Evelyn atas pelayanannya. Pak Heru, Anas, Terus Reni. Pak Bambang, makasih. Evelyn, makasih. Pamit ya, Tante, Om, Bapak, Steve, Ibu. makasih Ya. Steve. Ya, Steve. Ya. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu nanti di markas jam 9. Makan dulu. Ya kok, kita. Makasih Pak Darto. Pak Darto setia. Mas Rafin. Hai. Guru Kur, ayo bisa bergabung. Ujian PD Mikael. Evelyn. Terima kasih semuanya. Halo Bu Kris, selamat malam Bu Kris. Selamat Terima kasih Pak malam. Nono. Makasih Pak Kris. Terima kasih PD Mikael. Terima kasih Pak Kris. Ya, sama-sama semuanya makasih. Mas Rafin, bulan depan join lagi. Terima kasih Pak Kris. Belajar nyanyi. Terima banyak. Bu Janti, Terima kasih Romo. makan dulu. Hari aja masuk ini ada bilang videonya Pak. Mbak Ina.
Leni. Lihat dulu. Bu Sundari, makasih Bu Sundari. Halo Ira. Lama tak jumpa Ira. Sylvia. Kapan pulang nih? Mak Ros. Halo Mak Ros. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mau di off kan Ya. Pak Zoom-nya? Ya, sebentar ini. Jadi sebentar. Masih belum. Oh ya, masih pengen ketemuan ya. Mel, traktir no Mel. Maem no Mel. Esta. Maem. Bakmi. Ayo Mel, makan-makan. Wah, Pak Luther Mel. sudah keluar nih. Ayo Bro Mel. Luther. Ayo, bakmi. Ayo. Pamit ya semuanya. Ya. Ayo, Terima makasih. kasih. Terima kasih Pak. Pak Joni Klaten kah itu? Iya. Oh, apa kabar Pak Joni? Fang enggak muncul ya, Fang? Jakarta. Udah Mungkin balik. udah Jakarta Udah lagi, balik. Fang udah balik Solo ini. mungkin pakai Sudah. mungkin pakai apa? TP laptop anake, pakai namanya anake. Pulang no, Fang besok tugas. Ya. Udah Terima Pak kasih. Grace. Ya. Boleh di on. Terima kasih semuanya. Email. Yuk, selamat malam. Dadah. Pamit ya. Oh, dimatiin. Ya, terima kasih. Yuk, Sampai thank ketemu. you. Dah. Dah. Wah, meh dilebokke breakout room sapa? Jadi aku cepat dulu. Sabar. Sedikit. Ah, Tinggal 21. ya. Oh, ini. Oke. Ya, Pak. Ya. Hah? Kok pindah? Udah mana? Luther. Ya. Pindah breakout. Halo. Pak Luther, apa kabar? Oh, saya sendiri. Wah, kabar baik. Besok ke rumah lagi, Pak. Monggo. Ditunggu sih ya. Terus ya. Ya enggak ada ganggu. Ya. Oke, kita bisa aja ya. Pak Raffi. Oke. Ya. Terima kasih. Sampai Nih. ketemu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Turun Pak Kris. Mas Rafin, tuh guru kor kita itu loh. Ingat enggak? Ayo yang dulu ikut kor. Nah, di spotlight. Nah, lali dah, Lin. Ira, masih kenal enggak? Setahun loh. Setahun. Ayo, masih kenal enggak? Mari kita paskah yuk. Rafin. Guru kita ikut loh. Rafin. Ya, Bu. Dek, gurumu, Dek. Siapa itu gurunya? Siapa itu? Ada muridmu loh, Mas. Keiko ada. Ada muridmu berarti. Oh, Pak Luther itu anaknya ya? Iya, betul. Keiko. Keiko. Anaknya Halo, ya. Keiko. Jenny enggak ada, Jenny. Enggak ikut tuh. Besok ikut lagi ya Pak Rafin. Ya, amin. Meh join neng singer kok. Ya. WL toh. Iya, WL. Harus. Ya, sip lah. Cewek cowok banyak. Bisa Pak Luther ya, WA-nya. Romo gitu kok aku toh. Aku kan singere sama Pak Kris. WL kan Romo. Aku zoom ya. Aku zoom. Ya Pak Singer sama Pak Kris besok biar dioperasional kayak Surden Pak Kris Singer. Aku zoom. Oh,
Langsung ya aku. Iya. Mas Rafin suka karismatik tuh Mas Rafin. Harus Mau gabung dengan kita. Belajar. Iya. karismatik itu luar biasa kok. Mas Rafin Katolik kontemplatif soalnya. Saya bisa sana sini apa? Di GPI-nya aja. Seperti pengajaran kemarin, kontemplatif atau karismatik. Nah, kita lebih penting mana? Narik napas atau buang napas? Dua-duanya penting. Itu harus timbang. Yo, dua-duanya tarik terus kok ya, ora iso metu repot. Tarik terus ora metu biru. Saya Katolik NU, Pak. Katolik NU. Apa itu? Ya. Katolik menghargai adat. Oh ya, Kenzo kemana Kenzo? Main laptop sendiri. Oh, kelas berapa sekarang Kenzo? Masih playgroup. Playgroup. Oh. Iya. Lain terus. Salam kenal.